Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kisah ini pernah disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Saat itu ada seorang ulama yang mendapatkan sebuah kabar tentang adanya seorang ibu yang meninggal dunia. Kabar mengenai adanya orang yang meninggal dunia adalah kabar yang biasa karena kita semua tentu akan menghadapi kematian. Namun yang luar biasa ada pada peristiwa yang terjadi saat pemakaman, yang mana anak dari jenazah menceritakan bahwa ketika dimakamkan, saat diantar ke kuburan, begitu mendekati kuburan ibunya itu, semua jamaah yang ada pada saat itu merasakan keharuman kuburan itu. Harum sekali. Kuburan itu mengeluarkan wangi yang luar biasa. Sampai-sampai saat itu para jamaah saling berpandangan, barangkali ada di antara mereka yang membawa wewangian yang bagus. Namun ternyata tidak ada. Mereka pun semakin yakin bahwa bau wangi itu berasal dari kuburan itu, bahkan sampai ada yang melihat asap-asapnya. Asap tersebut bukan karena kebakaran, namun karena wewangian yang berasal dari kuburan itu. Kata anaknya tersebut, begitu dia sendiri yang turun untuk memakamkan ibunya, kemudian dengan tangannya sendiri yang membawa tanah untuk menutupi kuburannya, begitu ia pulang dan mencuci tangannya dengan sabun, maka tangannya tersebut masih menyisakan wangi yang luar biasa. Bahkan hingga 3 malam masih tercium wanginya. Kemudian sang ulama bertanya melalui SMS kepada anak tersebut, "Apa sebetulnya kelebihan dari ibu kamu?" Anak itu pun menjawab bahwa ibunya adalah orang yang biasa saja, orang awam. Namun setahu dirinya bahwa ibunya tersebut tidak pernah tidur sebelum membaca surah Al-Mulk, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ulama itu pun langsung menjawab, "Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada ibumu." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, inilah berita gembira bagi kita semua, sesuai dengan janji yang Rasulullah sampaikan kepada kita, bahwa dia, surat Tabarak, adalah penghalang. Dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya terdapat sebuah surat dalam Al-Quran yang mengandung 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang sampai ia diampuni. Surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk.
hadis riwayat At-Tirmizi. Ia mengatakan hadis ini hasan. Inilah 30 ayat yang akan membawakan syafaat bagi seseorang yang akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebagai muslim dengan cerita tersebut maka diharapkan kita jangan tidur sebelum membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarok, karena kita tidak tahu kapan kita menghadapi kematian. Bisa jadi tidur kita adalah tidur yang terakhir di dunia ini. Mudah-mudahan dengan mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah akan ampuni segala dosa kita, dan Allah akan harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman-taman surga. Dan khususnya untuk para wanita, meskipun sedang berhalangan tidak sholat, maka sebelum tidur tetaplah mengambil air wudhu dan membaca surat Al-Mulk. Karena datangnya kematian tidak akan membeda-bedakan kita lagi suci atau sedang ada halangan. Saat kematian itu datang, maka kita pasti akan mati. Allah Maha tahu segala niat kita. Dan lebih baik saat kita sedang berhalangan, maka jangan memegang Al-Quran secara langsung, namun kita bisa menggunakan HP kita yang di dalamnya ada surat Al-Mulk. Sehingga kalau ya Allah seandainya Engkau mencabut nyawa saya di malam ini, di saat saya sedang berhalangan, tapi ya Allah saya membaca surat Al-Mulk, maka selamatkanlah saya dari siksa kubur. Kita harus meyakini bahwa masa kita di alam kubur itu jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia ini. Kita bisa ratusan tahun di alam kubur, bahkan ada yang sudah berada di alam kubur selama ribuan tahun, bahkan ada yang lebih, apalagi umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati. Marilah kita menjaga kebaikan, karena sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat kepada orang yang berbuat baik. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, jarak kita menuju akhirat itu sangatlah dekat, malah jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Jarak kita ke akhirat, jarak kita memasuki alam kubur jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Malah kematian itu lebih mendadak dan lebih cepat daripada kita mengambil suapan makanan. Belum sampai kita membawa suapan makanan ke mulut kita, bisa jadi kematian sudah datang menjemput kita. Kita semua punya dosa, kesalahan dan kekurangan. Apa yang kita takutkan dan kita malu untuk diperlihatkan nanti di hari kiamat, janganlah dilakukan. Apapun yang kita tulis dan senang untuk diperlihatkan di hari kiamat nanti, silakan dituliskan. Kalau kita malu nanti dilihatkan pada umat manusia dan dilihat oleh para malaikat yang menjadi saksi, jangan menulis yang macam-macam. Jangan gampang menimbulkan dosa dalam tulisan, baik melalui pesan singkat, WA ataupun yang lainnya. Kalau memang kita mau diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti, maka meskipun Anda hidup susah di dunia ini sampai mati, masih jauh ketimbang kesusahan di akhirat nanti. Kesusahan di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kesusahan di akhirat nanti. Akhirat itu harus menjadi tujuan kita, bukan dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Sebagai orang beriman, jangan menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan kita. Kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillah, dunia dan akhirat kita akan hancur berantakan.
Padahal biarpun dosa kita sepenuh bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan ikhlas dan yakin diampuni dosa kita, dan kita berbuat kebaikan semampu kita. Allah akan ampuni dosa kita semua, biarpun dosa kita itu sepenuh bumi. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semua, memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita disucikan lahir dan batin, dikuatkan lahir dan batin, agar senantiasa meningkat iman kita, meningkatkan takwa kita, menjadikan kita orang yang berilmu dan beramal soleh, agar kita senantiasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah, karena sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.